Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita belajar terakhir terkait dengan penyusunan laporan keuangan di dalam akuntansi berbasis web. Nah, laporan keuangan ini sebenarnya kita udah pernah belajar sekilas ya. Ini juga kita review sedikit lagi terkait dengan apa itu laporan keuangan dan jenisnya seperti apa ya. Laporan keuangan merupakan dasar untuk menentukan atau melihat posisi keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, ini merupakan kata kunci juga ya. Informasi mengenai posisi keuangan terutama berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam hal pengambil keputusan. Nah, secara umum kalau kita lihat tujuan laporan keuangan itu ada 5 ya. Pertama kalau kita lihat, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi, kewajiban, serta modal perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi, ya, suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas dalam rangka menghasilkan laba, ya, maksudnya aktivitas sebuah perusahaan itu ya, apa yang menjadi informasi yang terkait dengan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu memberikan informasi untuk membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi atau memperkirakan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Itu merupakan salah satu juga tujuan dari laporan keuangan ya. Kemudian memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. Nah, selain itu juga mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lainnya ya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan penggunaan laporan. Seperti misalnya informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan. Nah, kita lihat jenis-jenis laporan keuangan itu. Yang pertama, laporan laba rugi ya, yang merupakan yang kita sebut sebagai income statement. Kemudian laporan perubahan modal yang kita kenal dengan owner equity statement. Kemudian neraca balance sheet, dan sebenarnya neraca udah pernah kita buat ya. Kemudian yang keempat itu laporan arus kas, cash flow statement, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam sistem informasi itu ya kita tempatkan ada 4 nanti ya, laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Oke, kita lihat contohnya misalnya gini. Ini contoh laporan laba rugi. Nah, di sini kita lihat laba bersih perusahaan itu pada periode tahun tertentu adalah 22.380.000 ya, 380.000. Kemudian bebannya itu 5.520.000. Sedangkan jumlah pendapatannya itu 28.200.000. Nah, jadi kalau kita kurangkan dengan beban, maka diperolehlah 22 juta tidak. Ini sebenarnya standar aja ya, artinya rumusan akuntansi ya. Jadi kalau kita lihat rumus akuntansi biasa ya. Oke. Ini contoh laporan keuangan laba rugi. Nah, kita lihat modal awalnya berapa, laba bersihnya berapa, dan drive-nya berapa, dan seterusnya. Nah, ini 2 contoh. Nanti ada lagi yang ketiga itu adalah neraca dan laporan arus kas. Nanti kita lihat di dalam hasil codingannya dan hasil printoutnya. Oke. Untuk persingkat waktu, kita akan lihat bagaimana membuat aplikasi ini di dalam sistem informasi akuntansi berbasis web. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita buka aplikasinya. Pertama, kita harus aktifkan dulu sumnya ya, seperti biasa, seperti ini ya, start. Oke, kita aktifkan sumnya, kemudian MySQL-nya. Nah, berikutnya kita panggil aplikasinya dengan cara mengetikkan localhost siap praktikum. Nah, ini di aplikasinya ya. Oke, nah kemarin ini merupakan pertemuan kuliah kita yang terakhir ya. Oke, nah ini kita lihat hampir udah semua kita lengkapin ya, termasuk posting neraca saldo dan neraca lajur. Nah, sekarang tinggal kita isi laporan keuangan ya. Laporan keuangan sesuai dengan tadi jenisnya, kita isi ada 4 ya. Laporan keuangan itu yang pertama laba rugi ini. Oke. Nah, laba rugi, nah ini lihat di sini masih error ya. Tentu kita butuh katanya apa nih? Kalau kita lihat kita butuh satu laporan laba rugi.php. Oke, nanti kita buat nih ya. Ini kita buat nanti ya. Kita buat nanti ketikkan nanti sesuai dengan statementnya ya. Oke, kemudian perubahan modal juga, perubahan modal sudah ada ya. Kemudian neraca. Oke, nanti kita sesuaikan lagi ya. Oke. Nah, kita sesuaikan nanti seperti yang kita lihat di laporan laba rugi. Oke, kita pertama kita buat dulu laporan laba rugi. Oke, kita buka Visual Studio Code. Oke, kita butuh satu namanya tadi laporan laba rugi. Nah, kebetulan saya sudah buat ini ya, saya sudah buat. Nah, nanti adik tinggal sesuaikan saja ya,
sesuaikan saja. Nah ini, oke, nah ini udah saya buat laporan laba rugi. Nah ini nanti ada pertama sama aja biasa seperti umum ya, kita includekan FN laporan. Kemudian dalam FN laporan itu nanti ada satu perintah yang namanya laporan laba rugi.print. Nah ini, oke, nah ini tentu nanti butuh penyesuaian nih. Oke, kemudian di situ nanti ada lambang cetak di sini, ya. Cetak untuk nyetak ke print. Yang dibaca nanti adalah print ini. Ya. Oke. Berikutnya ini adalah untuk menampilkan data-data ya, data terkait dengan laba dan ruginya. Nah ini penggunaan format angka, ini juga sama ya. Oke, hanya ini saya pikir ya lebih sederhana ya, lebih tidak rumit. Oke, sekarang setelah dibuatkan ini filenya sudah disediakan di Vietnam, tinggal nanti disesuaikan ya. Oke, nah sekarang setelah jadi, kalau kita setelah selesai mengetikkan ini semua, tinggal kita refresh saja. Oke, kita refresh. Nah ini dia. Oke, nah perhatikan ini persis sama ya. Jadi ketika kita membuat ini, nah, oke, pendapatan jasa 28 saja. Ya, laba bersihnya 22.380.000. Oke, sekarang tinggal kita cetak. Laporannya. Oke, kita lihat. Nah, ini laporannya. Nah, perhatikan di sini belum ada penggunaan tabel ya. Kalau harusnya kan dia tabelnya kan begini ya. Nah, gitu ya. Tapi kan jelek ya. Oke, laporan laba ruginya kita sesuaikan. Judulnya nanti kita buat laporan laba rugi. NIM. Oke. Nah, itu yang satu laporan laba rugi. Kemudian perubahan modal juga sama. Nah, perhatikan perubahan modal. Ini format angkanya kan udah bagus ya. Udah 28 juta gitu ya. Ini udah menggunakan format angka. Nah, sekarang kita lihat lagi. Perubahan modal juga gitu ya, di screenshot baru dicetak lagi. Nah, sesuaikan lagi nanti. Tabelnya ini nggak ada tabel juga kan tuh. Sesuaikan lagi ya. Berarti kita buka lagi apa? Laporan perubahan modal, berarti laporan perubahan modal .print di sini. Nah, ini juga sama. Oke, kita sesuaikan lagi. Pertama yang kita sesuaikan tadi apa? Ini ya, laporan itu buat lagi Rasidin gitu ya. Ini nama Anda ya. Berarti J3J ya 0001 misalnya aja ya. Ini berarti program studi akuntansi gitu ya. Ya. Ini semua nanti ya laporan keuangan, 4 jenis laporan keuangan itu harus ada laba rugi, baru perubahan modal ya. Kemudian ini juga gitu kan. Ini dibuka tabel ini, kemudian tabel ini ditutup untuk membuat tabelnya gitu ya. Itu aja. Oke, kita refresh lagi. Nah, ini udah ya. Cetak. Nah. Oke, gini ya. Oke, berarti nanti laporan perubahan modal juga dikumpulkan seperti ini. Berarti udah ada dua ya.
dua-dua, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Itu yang dicetak apa? Screenshotnya satu, filenya satu, ya. Kemudian neraca. Neraca itu pun juga dicetak, tapi lihat neraca ini kan belum menggunakan format ya. Nih, kita lihat format angkanya belum digunakan. Oke. Nah, sekarang kita gunakan format angkanya. Nah, perhatikan di sini juga ada tanda nih negatif nih ya. Oke, sekarang kita hilangkan negatifnya dengan menggunakan absolut dan format angka kita gunakan ya. Oke, berarti yang kita gunakan apa? Neraca. Kita lihat file neraca. Oke, laporan neraca ini. Oke, nah di sini ya. Oke. Nah, yang pertama kita gunakan format angka dulu. Berarti di situ yang berhubungan dengan angka ya. Berarti yang di sini, misalnya ini uang nih. Ini kita buat. Di sini kita buatkan format angka, gitu ya. Format angka. Oke, tutup kurung. Oke, kita coba. Nah, udah mulai ya, udah berubah ya nih format angka. Oke, ini aktiva lancarnya belum. Nah, kemudian apa lagi? Aktiva lancar. Nah, ini semua kita jadikan ya. Negatifnya kita buang juga. Oke, kita lihat lagi. Kalau negatifnya itu kalau nggak salah neraca di mana ya? Nah, ini kita buat juga nih. Ini format angka. Format angka. Nah, gini. Oke, semua yang berhubungan dengan numerik kita kembalikan. Nah, kalau takut absolut aja pakai absolut supaya tanda itunya hilang ya, tanda apa namanya negatifnya. Kita coba lagi running. Nah, ini yang ini udah hilang ya. Nah, ini format angkanya sudah. Ya, kalau kita lihat ini format angkanya sudah, hanya nih absolutnya belum ya. Nah, sekarang tinggal kita buang absolut tanda negatif ini dengan menggunakan kata absolut. Oke, kita buka lagi di sini tadi. Nah, ini pas tepat di baris ini ya. Kita ganti di sini dengan kalimat ABS absolut. Tutup kurung lagi sini ya. Oke. Kita simpan, baru jalankan lagi, kita refresh. Nah, seperti ini. Udah selesai ya. Oke, terakhir kita cek mana lagi yang belum. Yang dari atas sudah ya. Nah, sekarang, nah ini belum nih ya. Modal pemilik dan jumlah kewajiban dan modal. Oke, kita buka lagi filenya yang di laporan neraca, yaitu kita cek, kita find aja pemilik gitu. Pemilik gitu ya. Nah, ini ya. Oke, jadi kalau untuk yang ini khusus, maka kita mulai buat formatnya itu dari sini ya. Kita buat sini format gitu. Format angka gitu ya. Oke, dalam kurung ini. Oke, baru di ujung satu. Di ujungnya itu kita buat Nah, di sini paling ujung. Nah, di sini. Itu kurung. Kemudian yang di bawahnya juga gitu di sini. Ya, format angka gitu, echo format angka kedua tadi ya. Format angka kurung. Nah, di ujung lagi tutup ujungnya. Jadi bukan di sini maksud saya, bukan di sini, tapi paling ujung. Nah, di sini. Paling ujung. Karena ini satu-satuan ini. Ada perhitungan lagi kan? Dikurang nih, dikurang, dijumlah gitu kan. Tambah gitu. Dan seterusnya. Di sini tutup kurungnya. Paling ujung oke. Simpan, jalankan lagi. Nah, seperti ini. Oke. Jadi udah selesai ya. Nah, setelah selesai ini kita refresh, baru cetak lagi. Nah, ini dapat datanya. Oke. Nah, ini kita sesuaikan lagi nih. Laporan neraca ini kita buat lagi nama perusahaan kita. Oke, kita edit lagi di mana? Di laporan neraca.print ya. Nih, laporan neraca print. Berarti ada 3 ya. Kita cari lagi di sini ya. Laporan neraca, buat nama kita. Misalnya Rasidin. Ya. J3J1 dan 1 gitu dan seterusnya. Program studi AKN gitu ya. Program studi akuntansi. Oke. Oke, kita refresh lagi, jalankan. Nah, untuk membuat tabelnya kita bisa buka lagi di sini. Nah, ini tutup. Oke, jalankan lagi, refresh. Oke, cetak. Nah, ini dia. Oke, seperti ini ya. Oke, saya pikir 3 aja cukup lah ya. Untuk neraca ini nggak apa-apa nanti jadi ada 3 tugasnya ya. Laporan neraca ini. Kemudian saya ulangi, 3 yang dilaporkan, screenshotnya 3 dan woodnya 3 ya. Laba rugi, perubahan modal, neraca. Untuk arus kas, nanti cukup Anda sesuaikan saja. Ini kan masih banyak juga belum dirapikan ya formatnya ya.
Nanti tolong disesuaikan sambil belajar ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti tinggal cari laporan arus kasnya di sini, cari arus kas di situ, laporan arus kasnya ini, oke. Nah, cari yang terutama yang berhubungan dengan uang pun ya, uang debit kredit gitu. Nah, ini misalnya nih. Nah, ini tinggal nanti dibuat aja. Ya, di sini apa? Format angka gitu kan. Nah, gitu. Itu kurung. Nah, ini nggak usah jadi tugas lah, tapi nanti Anda coba diselesaikan semua nih. Udah berubah kan? Oke. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.